Nama saya Samsul Arifin. Sehari-hari saya sebagai pelaku usaha keramik atau pengrajin keramik. Kemudian keramik di Noyo ini sebenarnya sudah ada secara turun-temurun. Kira-kira tahun 1930-an di sekitar sentra ini masih daerah persawahan. Dari tanah sawah itu bisa dibuat menjadi produk gerabah. Gerabah cukup berkembang karena orang tua kita dulu kalau masak itu banyak peralatan dapur terbuat dari tanah, sehingga peminatnya cukup banyak. Melihat kemampuan masyarakat bisa membuat bahan-bahan tanah liat itu, lalu pemerintah melakukan penelitian. Ternyata di sekitar Jawa Timur ini ada di Tuban, Pacitan, di Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Malang Selatan, itu terkandung kandungan mineral yang bisa dibuat menjadi keramik porselen. Kalau gerabah tanah sawah, kalau porselen tanah liat putih. Dan mulai tahun 1955 mulai dikembangkan dan berkembang sampai sekarang. Dan orientasi produksi pengrajin Cina ini lebih mengarah pada keramik porselen, yaitu tanah liat putih, dan mengarah ke produk keramik hias. Saya kira itu. Sedangkan proses produksi, bagaimana proses membuat produk keramik ini, dimulai dari desain. Jadi kita harus merancang bentuk, apalagi kalau sudah produksi kita mengikuti permintaan pelanggan. Dari situ kita gambar teknik, kemudian dari gambar itu diwujudkan menjadi model 3 dimensi. Dari model itu dibuat cetakan sebagai induk cetakan. Nah, cetakan inilah untuk proses produksi, untuk membentuk. Kemudian berikutnya adalah pengolahan bahan. Bahan baku utama ada kaolin, feldspar, kuarsa, bangkle. Kaolin itu tanah liat putih, tanah liat kaulinit. Kemudian feldspar itu batuan. Dia jenis batuan kalau dibakar suhu tertentu meleleh seperti kaca. Kemudian kuarsa itu pasir silika. Bangkle itu tanah liat bentonit, jenis tanah liat yang tahan terhadap suhu bakar tinggi. Kemudian dikomposisi, proses pencampuran, dan disaring. Dan langkah berikutnya adalah pembentukan. Dibentuk dengan teknik cetak tuang. Karena tadi didesain melahirkan cetakan. Cetakan itu untuk membentuk. Nah, teknik cetak tuang. Tapi dalam bentuk keramik sebenarnya juga ada teknik pancing untuk tangan dan juga drawing utak. Tapi yang produksi lebih efisien kalau dicetak tuang karena bentuknya sama dan cepat. Setelah diproses pembentukan, pengeringan, kemudian penyempurnaan, dirapikan, lalu didekorasi, dihias, kemudian dilapisi glasir dengan teknik dicelup, dikuas atau dispray, kemudian disusun dalam ruangan tungku. Tahap berikutnya adalah pembakaran. Di pembakaran ini bahan bakar LPG, kemudian dibakar selama 10 jam mencapai suhu 1200 derajat Celcius. Setelah mencapai suhu dan waktu tersebut, api dimatikan, proses pendinginan. Nah, setelah dingin, barang-barang berada di dalam tungku dikeluarkan, siap untuk dipasarkan, di display di galeri atau di packing produk-produk yang sudah pesanan. Kalau orientasinya kan ke keramik hias, saya sendiri lebih mengarah pada nuansa alami, natural produk, yaitu warna-warna yang warna tanahnya itu sendiri dengan bentuk-bentuk yang simpel. Kalau filosofis secara tradisi atau budaya memang masih belum, karena relatif keramik ini kan relatif baru. Tetapi nuansa yang ditampilkan itu ya flora fauna. Flora fauna itu lebih menunjukkan ciri khas tropis, ya, rumput, bunga, kemudian ada capung, kupu-kupu. Itu nuansa negara tropis seperti itu.
pertama saya tertarik di keramik ini karena saya suka kerajinan, dan mungkin karena lingkungan, dan saya belajar memperdalam, kemudian mulai merintis usaha. Dan dalam perjalanan usaha itu menurut saya yang menggembirakan ya kita bisa mengembangkan ide, bisa mengikuti atau melayani keinginan konsumen. Itu satu kebanggaan ketika produk kita diminati. Dan yang paling penting, saya menempatkan diri sebagai bagian dari perkembangan sentra keramik di Noyo. Nah, karena itu saya membuka diri untuk siapa saja yang mau belajar. Untuk itu saya bekerja sama dengan Karang Taruna, anak-anak muda, membuat paket kunjungan edukasi keramik, terutama untuk masyarakat, khususnya anak sekolah. Kalau kendalanya ya kita tahu bahwa lingkungan di Noyo ini sekarang menjadi bagian lingkungan perkotaan. Cirinya lingkungan perkotaan itu ya pemukimannya padat, lalu lintasnya padat, sehingga ruang geraknya. Nah, disitulah tantangan ke depan perlu penataan kawasan. Terlebih ini sebagai kawasan kampung wisata yang berbasis industri kerajinan. Dari membuka diri untuk siapa yang mau belajar, harapannya sentra ini tetap berkembang, sampai generasi akan terbentuk. Kesempatan untuk mengembangkan keramik bagi anak-anak muda saya kira cukup terbuka. Yang pertama, nama keramik Dinoyo sudah dikenal. Artinya kita ketika mempromosikan produk itu keramik Dinoyo itu orang sudah tahu. Yang kedua, bahan baku tersedia dengan baik. Dan yang berikutnya adalah pasar selera konsumen untuk produk keramik ini masih cukup baik. Terbukti kalau kita, terutama anak muda ya, kalau browsing di internet itu banyak keramik-keramik yang unik-unik, yang kekinian. Dan sebenarnya bisa merintis usaha keramik ini skala studio di rumah, bikin tungku kecil, bermain pernik-pernik. Nah, saya kira itu juga peluang usaha keramik yang dikembangkan oleh anak-anak muda. Dan pasarnya sekarang kan banyak rumah makan, banyak kafe, banyak selera anak muda untuk bentuk-bentuk yang unik. Itulah. Kalau mengikuti perkembangan permintaan, memang di situ terjadi proses persaingan. Menurut saya persaingan ini ada bersaing dengan industri, dengan produk impor, dengan industri besar, dan sesama pengrajin. Nah, menurut saya yang paling berat ya bersaing dengan produk impor atau industri besar. Kalau sama pengrajin ini relatif bersaing cukup sehat, karena kita kan satu sentra. Kalau ada yang bersaing dengan saya itu mudah kebaca, sehingga semuanya bersaing untuk baik. Namun demikian, untuk menghadapi tantangan pesaing yang industri besar dan produk impor itu, ya kita kembali bertahan di tradisional. Produk kita adalah produk handicraft, hand painting, ya. Produk-produk kerajinan tangan. Nah, menurut saya itu masih cukup menarik. Nah, karena di sini sentra, pemerintah mendirikan UPT, Unit Pelayanan Teknis. Di UPT ini menyediakan bahan baku siap pakai dan bimbingan teknis. Jadi kita tidak mendatangkan lagi dari gunung, tapi disediakan oleh UPT. Jadi kita beli di UPT. Nah, makanya untuk ke depan bahan baku relatif mudah didapat. Kalau yang pertama, kalau punya usaha itu memang harus punya orientasi. Kalau kerajinan berarti orientasi produk.
saya ingin membuat produk yang arahnya seperti ini. Kemudian dalam perkembangannya kan ada permintaan. Permintaan itu biasanya ada permintaan yang bentuk-bentuk tertentu, kita mengikuti. Namun selama ini yang diproduksi oleh yang saya buat, termasuk yang teman-teman di sini, ya sebagian besar pesanan, jadi mengikuti pesanan, bentuk mengikuti pesanan. Kira-kira 70 sampai 80%. Nah, yang 30% itu di display. Dan kecenderungan orang cari keramik memang datang ke sini. Tapi untuk pemesanan berikutnya bisa melalui media sosial.